yang akan menentukan siapa yang menjadi pemenang itulah karakter pemimpin. Berarti mencari wapresnya pun juga karakter. Pak Andika, karena kalau Pak Prabowo militer harus ada juga dari unsur-unsur militernya, juga dari aspek pendidikan juga bagus, pengalaman, karakter. Karena Pak Ridwan Kamil basis elektoralnya Jawa Barat. Istilahnya orang mengatakan nggak banyak kampanye saja, itu elektoralnya meningkat. Mas Hasto, selamat datang di Cafe Berisi. Selamat sore, Mas Renat. Selamat Menarik sore. sekali Wah. tempatnya. Ya. Saudaranya segar. Dan Mas Hasto juga senang tempat-tempat seperti ini. Saya dengar juga punya beberapa kafe yang memang didesain khusus untuk menjaga alam ya. Ya, kita di PD Perjuangan itu diajarkan merawat pertiwi. Merawat pertiwi. Maka menanam pohon, membersihkan sungai, itu merupakan bagian dari kultur yang ditanamkan Ibu Mega. Saya pernah naik pesawat sama Ibu Mega dan makan salak, bijinya saya buang. Atau sama Bu Mega diambil biji itu. Bijinya diambil? Iya, diambil pakai tisu lalu dimasukkan tas beliau. Dan mengatakan kepada saya, jangan kamu buang biji salak ini, dia punya hak untuk hidup. Maka ditanam. Nah, kemarin pas di Hotel Ambarukmo bersama Pak Ganjar sama, kita makan salak bareng-bareng, lalu biji salaknya dikumpulin sama Bu Mega. Dan untuk beliau ditanam ini oleh memang beliau. pecinta tanaman ya, Bu Mega Beliau ini ya? mengapa juga sangat awet di politik itu karena menurut saya tradisi merawat pertiwi, mencintai lingkungan yang kemudian dengan menanam itu menghasilkan oksigen bagi kehidupan. Dan Ibu Mega itu di Teguh Umar itu betul-betul merupakan ya bagian dari greenhouse ya. Untuk cinta lingkungannya itu betul-betul diterapkan. Contohnya di sekitarnya itu banyak nyamuk. Di tempat Bu Mega nggak ada nyamuk karena Ibu Mega memelihara katak dari Tabanan. Jadi, karena ini pemangsa nyamuk yang baik. Kemudian di situ ada tupai. Itu sama Bu Mega dikasih makan sehingga kerajaan tupai itu juga ada di pohon-pohon Teguh Umar. Beliau mencintai lingkungan yang luar biasa. Kita nggak boleh membuang botol aqua misalnya. Karena kalau musim kemarau ketika Ibu Mega menanam pohon, maka botolnya itu diisi sumbu air, sumbu kompor, kemudian dililitkan di pohon untuk menjaga humidity-nya. Seperti sirih dan sebagainya. Iya, itu luar biasa. Maka kami kemudian menjadikan gerakan merawat pertiwi itu sebagai bagian dari values partai. Values partai. Baik. Belakangan ini nama Mas Hasto ini muncul terus ya. Dan saya membahas mulai masuk dalam area politik, tapi bukan politik untuk orang politik. Ini adalah politik untuk orang-orang bisnis, karena banyak orang bisnis bertanya kepada kami, bagaimana ke depan ini? Kok suasananya berbeda ini ya? Nah, banyak tentu pertanyaan. Bisa diupdate perkembangan terakhir. Ini banyak sekali bertemu dengan tokoh-tokoh, termasuk dengan koalisi perubahan. Bisa diupdate perkembangan terakhir. Bagi PD Perjuangan ini dinamika politik yang biasa, apalagi dengan sosial media yang seperti ini. Karena itulah PD Perjuangan hadir sebagai pemersatu bangsa, kemudian menampilkan watak politik yang membangun peradaban. Politik itu didasarkan kepada prinsip-prinsip yang kokoh, Pancasila, konstitusi kita, kebinekaan Indonesia. Dan kemudian ya PD Perjuangan ya melihat itu sebagai dansa-dansa politik yang masing-masing memperlihatkan karakter politiknya atas dasar kepentingan masing-masing. Jadi pertemuan Ibu Puan dengan AHY itu adalah bagian dari dansa-dansa politik? Kalau bagi PD Perjuangan kami melakukan komunikasi politik karena fungsi partai kan melakukan komunikasi politik. Nah, tapi pertemuan misalnya dengan Demokrat itu kan untuk mencairkan bagaimana ketegangan yang sebelumnya muncul dan kemudian kita mencari suatu ruang-ruang dialog meskipun kami tahu Partai Demokrat punya pilihan yang berbeda. Menarik sekali belakangan ini PDIP seperti dikepung dari berbagai lini. Ya, di dalam sendiri kelihatannya saling sebelum Mas Ganjar itu diangkat teman-teman suaranya kok seperti itu dinamika partai memang, tapi saya lihat luar biasa serangan terhadap calon yang akan dinaikkan ya. Terjadi hal seperti itu. Apakah itu kultur atau terjadi by design oleh orang tertentu atau ujian bagi Mas Ganjar? Ini by design. Yang pertama kalau kita lihat karena elektoral PD Perjuangan kan tertinggi. Sebenarnya dengan elektoral tertinggi ini kami merangkul. Merangkul, meskipun PDI Perjuangan bisa mengusulkan sendiri, kami merangkul, berkomunikasi dengan partai-partai untuk mari bersama-sama membangun negeri ini. Tetapi tradisi di Amerika Serikat pun kan tidak ada partai yang bisa menang 3 kali berturut-turut.
Maka kami sadar bahwa ketika elektoral kami tertinggi, konsekuensinya kami akan dikepung oleh banyak pihak. Itu merupakan ya konsekuensi di dalam secara kontestasi natural terjadi. yang negara demokratis. Kemudian yang kedua, elektoral Pak Ganjar dengan dikepung justru malah rebound. Karena apa? Karena Pak Ganjar ini staminanya tinggi, Jadi, karakternya tegas, keluarganya baik, prestasinya, kinerjanya, orangnya jujur, ya tampilannya apa adanya kalau di tengah rakyat. Ini yang kemudian mendorong strategi pengepungan baik kepada Pak Ganjar dikeroyok maupun kepada PD Perjuangan. Ya kami senyum-senyum aja, kami merangkul mereka, kami ketok pintunya, aduh mari kita bersama-sama aja. PDI kan bisa berbagi. Menarik sekali setelah dikepung-kepung, ternyata rebound. Malah sekarang menurut survei Kompas, elektabilitas Ganjar itu melebihi Prabowo. Padahal di tengah kepungan, PSI seperti itu, kemudian ada kasus Budiman Sujatmiko membelot ke sana. Kalau kita lihat juga sebagian orang menafsirkan, kok kayaknya Pak Jokowi ngirim-ngirim signal ke sebelah. Begitu ya. Padahal dia adalah kadernya PDIP, jadi tidak perlu khawatir sebetulnya karena ini adalah kader sendiri. Ya kami melihat Pak Jokowi itu dari apa yang beliau sampaikan ke publik. Ya. Kalau klaim banyak, jangankan Pak Jokowi, saya aja namanya sering diklaim, apalagi Pak Jokowi yang presiden, yang begitu mendapatkan kepercayaan dari rakyat, tingkat kepuasannya ya di atas 82%, sehingga ini wajar kalau semua orang mengklaim. Pak Jokowi kan menyatakan nggak pernah ikut cawe-cawe, nggak pernah campur tangan terhadap dukungan dari Golkar dan PKB serta PAN kepada Gerindra. Beliau menyatakan itu yang kami percaya, apalagi secara historis, aspek ideologi, beliau kader PDI Perjuangan, kemudian emotional bonding dengan PDI dan Ibu Mega, karena Pak Jokowi sadar betul bahwa ketika berjuang sejak wali kota, kemudian menjadi gubernur, itu kita berikan dengan tulus. Cukup lama bersama PDI. Energi dari PDI Perjuangan, bahkan Mas Prananda Prabowo pun saat itu bergotong royong untuk mencarikan dana saksi pada saat Pilgub putaran pertama. Ibu Mega itu sampai mengumpulkan seluruh kepala daerah PDI Perjuangan, dikumpulkan untuk gotong royong buat Pak Jokowi. Untuk menang di Jakarta. Iya betul. Inilah menunjukkan kuatnya emotional bonding karena kita tahu Pak Jokowi sosok yang baik, sosok yang jujur, sosok yang akan membawa kemajuan. Maka beliau membuka gerbang kemajuan bagi Indonesia. Jadi sampai saat ini masih optimis Pak Jokowi tidak tengah bermain dua kaki seperti kebanyakan pembicaraan publik? Ya meskipun kami banyak mendengar, tapi itu hanya klaim dari mereka yang ingin menggunakan nama Pak Jokowi. Buktinya Mas Gibran misalnya, ketika kemarin datang ke acara PSI, mau dikasih jaket dia nggak mau, ditanya oleh Budiman, wah kalau gitu Anda seperti rumah sendiri. Oh enggak, ini rumah teman, kan kira-kira seperti itu. Ini yang menunjukkan bahwa alam bawah sadarnya, cara berpikirnya itu menunjukkan kita ini kerek gitu loh, istilah Pak Jokowi. Rumahnya adalah tetap di rumahnya di PDI Perjuangan, dan yang penting buat kami ketika menghadapi berbagai isu-isu seperti itu, saya mau konsultasi pada Bu Mega. Bu Mega pagi-pagi malah saya lihat nonton dangdut di TV beliau. Jadi Bu Mega menganggap yang penting pemilu itu harus ditanggapi dengan happy. Kita turun ke bawah, memperkuat akar rumput. Ini yang paling penting, dan dengan dikeroyok pun Pak Ganjar terjadi rebound, sehingga kami semakin bersemangat. Kami terus bekerja ke bawah, kami terus melakukan door to door. Para kepala daerah menempel stiker Pak Jokowi, Pak Ganjar, kemudian ada juga stiker Bung Karno, Ibu Mega, Pak Jokowi, Pak Ganjar, semua menunjukkan bahwa kepemimpinan sejak Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi, dan the next itu Pak Ganjar, itu satu nafas yang sama. Tapi ada informasi begini, dalam suatu pertemuan dengan koalisi yang baru terbentuk setelah PAN dan Golkar bergabung, seorang teman di sana mengatakan begini, ini saya perlu klarifikasi ya, karena kami juga sedang mengundang Pak Prabowo untuk hadir di sini, tapi belum dapat jawaban. Dan salah satunya mengatakan begini, kita untuk koalisi ini sudah punya cawapres, yaitu Gibran katanya ya. Gibran. Tapi kalau nggak disetujui oleh MK, ya barulah kita ngopi-ngopi, kita cari lagi yang lain. Lalu kemudian kita melihat juga kelihatannya dalam beberapa kesempatan, Gibran mulai menari-nari dan mengatakan kalau didukung rakyat, dapat dukungan rakyat nggak ya? Dan hasil pollingnya kemudian kelihatan meningkat begitu. Dan kelihatannya Gibran mulai genit juga. Dan mulai bicaranya juga mulai kelihatan lebih confirm, lebih cerdas, kita lihat mewakili Generation Z. Sementara juga pernah Pak Panda mengatakan anak ingusan, begitu ya. Nah, sebetulnya kalau dilihat seperti itu, apa masih yakin bahwa koalisi ini sendiri masih aman dengan hubungan dengan Pak Jokowi dan
keluarga? Terkait dengan Pak Jokowi dan keluarga, kami hakul yakin ya nggak ada persoalan. Ini juga Ibu Mega berulang kali menyampaikan, meskipun ada pihak-pihak yang menerapkan politik divide et impera. Ada yang mencoba manas-manasin. Ya tadi ketika Bu Mega pagi-pagi malah nonton dangdut di TV beliau, itu kan menunjukkan bahwa ya politik ini seperti ini, dinamis. Tetapi yang penting adalah Mas Gibran misalnya, itu kita tunggu keputusan Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan dengan sikap kenegarawanan. Karena terkait dengan batas usia, ini menjadi multi perspektif. Ada yang mengatakan kalau gitu di atas 18 tahun dong bisa menjadi wakil presiden atau presiden. Ada yang mengatakan, oh kalau gitu 62 tahun dong usia tertinggi. Mengapa? Atau 63, karena atau dalam 70, sejarah kita, presiden yang dilantik tertua itu adalah Pak Habibie, 63. Bung Karno 44, kemudian Pak Harto 46, Bu Mega dan Pak SBY 55, Gus Dur kalau nggak salah sekitar 56, 57, Pak Habibie 63. Belum pernah kita punya presiden yang dilantik lebih tua dari 63 tahun. Nggak pernah ada. Ini data-data arsip nasional ini. Jadi ada yang menggugat supaya umurnya lebih muda, tapi ada lagi kalau muda konsisten semua. Iya, jadi multi calon presidennya tidak boleh terlalu tua juga. Lalu MK kan bingung ngambil keputusan. Mana yang melanggar konstitusi? Apakah usia 63 tahun? Apakah usia 65 tahun, 70 tahun? Atau nggak ada batasan sekaligus, misalnya 90 tahun boleh maju? MK jadi pening kalau mempertimbangkan kepentingan-kepentingan politik yang bermain di dalamnya. Maka MK harus menguji apakah undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi. Itu pertama, terkait dengan Mas Gibran. Yang kedua, apakah Mas Gibran mau jadi apa? Ini rakyat yang menentukan. Tapi mari kita berandai-andai. Kalau berandai-andai bisa benar bisa salah, ya. Namanya juga kita berandai-andai. Andaikan MK mengeluarkan bahwa usianya boleh lebih muda dan Mas Gibran itu kemudian boleh diizinkan untuk masuk, bisa diprediksi nggak bagaimana sikap PDIP ke depan? Kalau misalnya beliau bersedia untuk menjadi cawapresnya Prabowo. Kalau logika itu diterapkan, berarti usia tertinggi 63 tahun juga bisa diterima. Berdasarkan fakta-fakta empiris. Berarti presidennya menjadi... Ya, calon presidennya berarti tinggal dua. Ya kan, yaitu tinggal Pak Ganjar dengan Pak Anies. Karena aspek usia, maka kita jangan menggunakan hukum, merubah hukum ketika proses kontestasi itu sedang berjalan. Ini menjadi pelajaran yang tidak baik. The general law gitu dalam convention dunia itu diatur bahwa 6 bulan sebelum pemilu tidak boleh aturan-aturan hukum itu berubah. Jadi kalau mau keluar supaya ruang kontestasi ini bisa berlangsung dengan baik. Buat 2029. Begitu ya, seperti itu. Tetapi PDI Perjuangan tidak akan pernah menghalangi seseorang mau menjadi apa. Gitu. Jangankan 35 tahun, kita terbukti ada beberapa Mas Gibran ketika menjadi wali kota kan juga masih sangat muda dan partai mempersiapkan. Hanya saja kalau kita mengambil analogi dari kita belajar di perguruan tinggi, untuk menjadi mahasiswa S3, ini kan tidak otomatis dari S1 langsung bisa masuk ke S3, harus ada tahapan-tahapannya. Tingkat kedewasaannya, pemahaman terhadap metodologi penelitian, itu kan diperlukan. Nah, kalau untuk perguruan tinggi saja memerlukan tahapan-tahapan, apalagi untuk memimpin negara Indonesia dengan pertarungan geopolitik yang semakin kuat di kawasan Asia, di Laut Tiongkok Selatan, peninsula belum selesai antara Korea Utara, Korea Selatan, persoalan Taiwan, Rusia, Ukraina, tanggung jawab terhadap 270 juta rakyat Indonesia, memerlukan sosok pemimpin yang memang punya pengalaman. Baik, Mas Hasto, ada satu kata yang sangat terkenal yang diucapkan oleh Bu Mega, dan ini sekarang diingat terus oleh masyarakat, ya, petugas partai. Kata itu kuat sekali di masyarakat dan bisa mengakibatkan pemilih PDIP kemudian melihat, waduh, kok presiden yang kita hormati disebut petugas partai, ya. Apa yang bisa diberi penjelasan kepada masyarakat? Itu kan permainan dari mereka yang ingin mendowngrade PDI Perjuangan. Mereka yang ingin memisahkan Bu Mega dan Pak Jokowi, Bu Mega dengan Pak Ganjar Pranowo. Tapi itu diucapkan pada publik dengan sejak dulu sudah. Kalau kita lihat pada tahun 2014, ketika Bu Mega memberikan rekomendasi kepada Pak Jokowi dengan tulis tangan, nanti saya kasih dokumennya, itu sudah disebut sebagai petugas partai. Buktinya Pak Jokowi bisa mencapai kinerja terbaik. Dan bisa memutuskan sendiri, bisa anggota mengambil keputusan secara berdaulat. Kabinetnya tetapi pun dia bisa putuskan menjadi petugas partai ini konstruksinya seperti ini. Jadi pada kongres yang ketiga tahun 2010, mengelola partai itu sama dengan mengelola negara.
Bagaimana mengelola negara? Maka didasarkan pada ideologi. Ideologi dijabarkan pada platform PDI Perjuangan atas dasar Trisakti, Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Misalnya sebagai petugas partai, sila ketiga itu kan persatuan Indonesia. Prinsipnya kan kebangsaan. Kebangsaan ini tidak boleh membeda-bedakan seseorang atas dasar suku, agama, status sosial, jenis kelamin. Kalau ada kader PDI Perjuangan yang menjadi kepala daerah, lalu membeda-bedakan di dalam penempatan jabatan strategis atas dasar suku tertentu, agama tertentu. Nah, dia sudah melanggar prinsip-prinsip dari ideologi dan platform partai. Dengan demikian menjadi petugas partai sama saja dengan petugas negara. Membawa nilai-nilai partai. Nilai-nilai partai sama itu dengan petugas rakyat. Iya. Itu pengertiannya. Petugas partai sama dengan petugas negara, sama dengan petugas rakyat. Nah, artinya Pak Jokowi sebagai petugas partai pun bukan merendahkan beliau. Apalagi kalau kita ingat arti kata menteri. Menteri dalam bahasa Latin itu pembantu. Maka Perdana Menteri, Presiden itu ya pembantu di antara pembantu. Ini kalau dari bahasa Latinnya. Saya tanya sama ahli bahasa Latin loh, bahasa yang paham tentang filsafat. Karena memang mereka saat itu revolusi Perancis ini kan sejarahnya ingin keluar dari dominasi feodalisme karena persekutuan antara kaum agama dan kaum bangsawan. Maka kemudian sebagai suatu simbol bagi jabatan-jabatan resmi itu kemudian simbol kerendahan hati. Bahwa menjadi menteri itu pelayan rakyat, presiden ini juga melayani rakyat, wakil presiden ini adalah pembantu presiden. Itu kan istilah-istilah yang mengandung syarat-syarat kerendahan hati dalam seorang pemimpin yang dijabarkan dalam jabatan strategis. Dengan demikian nggak ada persoalan. Bagaimana kita meluruskan ini yang sudah melekat di masyarakat bahwa ucapan petugas partai itu seakan-akan adalah merendahkan sampai kemudian ya rakyat bisa paham akhirnya yang elit aja, tapi rakyat bisa paham kapan kita campur tangan pada Pak Jokowi. Buktinya kepuasan Pak Jokowi tinggi, buktinya Pak Jokowi mampu membangun infrastruktur. Ini kan berasal dari kebijakan partai. Di dalam Kongres ketiga kami putuskan, Mas Renald, bahwa laut itu halaman depan NKRI. Maka kebijakan Pak Jokowi kemudian fokus ke laut, memperbaiki wilayah-wilayah perbatasan. Kami putuskan Indonesia yang berdaulat di bidang pangan. Maka lahirlah food estate. Yang salah eksekutornya, bukan Pak Jokowinya. Pak Jokowinya bagus, sejalan dengan nafas kebijakan partai. Jadi ini semua adalah melaksanakan perintah dari partai yang sudah disampaikan ideologi dan platform. Karena ideologi dan platform partai itu kan berasal dari rakyat. Tapi bukan berarti didikte ya. Bukan berarti didikte. Ini keputusan Kongres. Kami nggak campur tangan terhadap penempatan jabatan-jabatan strategis. Kapan dia akan dilakukan itu adalah terserah Pak Jokowi. Terserah Pak Jokowi. Dia akan membuat plan tersendiri. Oke, ini clear kalau begitu. Jadi petugas partai sama petugas negara sama petugas rakyat itu suatu sebutan dan yang kita tidak bisa terhormat. Campurkan dengan petugas parkir. Tidak mencampur adukkan dengan itu. Kita mendapat mandat. Bu Mega juga mendapatkan mandat dari Kongres. Kalau Bu Mega nggak mendapatkan mandat dari Kongres, ya beliau bisa mengambil keputusan atas Ibu Mega pribadi. Ini kan Ibu Mega mendapat mandat dari Kongres untuk mencari calon pemimpin yang mampu melanjutkan gerak kemajuan dari Pak Jokowi. Mas Hasto, saya kalau mendengarkan seperti ini, Anda kelihatannya menjadi sekjen partai yang sangat serius. Anda sangat serius membangun partai, sebegitu seriusnya sampai Anda buat sekolah partai, sampai kemudian Anda juga menyiapkan the next generation dari anak-anak muda ini. Kemudian juga Anda sempat mengatakan, ini problemnya di masyarakat, semua partai sekarang menuju ke tengah. Dan akhirnya saya bisa paham, ketika saya melihat Aldi Taher. Fenomena Aldi Taher ketika dia mendaftar di dua partai, soal rezeki, kematian, jodoh itu adalah rahasia Allah, terserah katanya dia. Jadi dia menganggap ini adalah rezeki. Kemudian ternyata bukan hanya pada Aldi Taher, kita lihat sekarang hampir semua anggota legislatif pindah-pindah, tukar-tukar, hari ini di Nasdem, besok pindah ke Demokrat, besok pindah ke Gerindra, barangkali juga mungkin pindah ke tempat Anda. Ya, kemungkinan-kemungkinan selalu ada begitu. Ke tengah, apa yang Anda lihat ketika membuat strategi partai dan kemudian Anda lakukan ini untuk kemana arahnya? Ya, saya sangat beruntung karena saya menjadi sekjen itu dari bawah, modalnya laptop. Jadi saya tuh masuk ke PDI jadi tukang ketik. Meskipun di rekayasa industri selama 11 tahun, posisi saya udah cukup pernah strategis. Di rekayasa industri di saya BUMN, menjadi project manager, kemudian ya cukup strategis. Tapi ketika masuk saya dari nol, yaitu menjadi tukang ketik. Dengan menjadi tukang ketik itu, saya memahami apa yang menjadi mimpi dari Bu Mega.
Dan Bu Mega ini berbicara politik kebenaran. Sama dengan akademisi Mas Reinhold juga tradisi metodologi di kampus itu juga untuk menemukan kebenaran ilmiah berdasarkan standar akademik. Walaupun dalam penyampaian kita mengedepankan akal budi. Iya betul, sama di partai juga gitu. Ya. Maka kemudian gagasan sekolah partai itu gagasan Bu Mega. Ketika saya pertama kali menjadi PLT Sekjen menggantikan Mas Cahyo, saat itu saya melihat untuk menjadi ketua DPC, karena dipilih langsung oleh pengurus di bawahnya, bisa habis 2 miliar kalau itu di Klaten. Untuk menjadi pengurus di Klaten? Ya, DPC, di kabupaten yang besar, di Klaten, karena money politik. Itu tahun berapa itu? Itu tahun 2014, 2015, ya, terjadi sekarang sebelumnya. Tentunya nilainya lebih besar bisa lagi. Lebih besar lagi, karena one man, one vote, one value. Sehingga misalnya kita punya 3.000 pengurus di Klaten, untuk memilih ketua harus memperebutkan suara 3.000. Maka kemudian ada yang pengurus-pengurus itu diinapkan di hotel. Berapa biayanya? Kemudian karena proses menyampaikan ide gagasan itu belum menjadi hal yang dominan di dalam preferensi memilih, maka cenderung money politik. Money politik. Lalu saya ingat Ibu, pada tahun 2000 ketika saya masuk melamar sebagai departemen, saya diskotes oleh Pak Ganjar Pranowo. Oh. Jadi tahun 2000 PDI itu sudah menerapkan psikotes. Ganjar Pranowo yang melakukan. Lalu, Bu, kenapa nggak kita lakukan? Oke, maka kami rombak, Mas. Dan Anda juga pernah menegur Ganjar ya? Iya, kami rombak peraturan partai. Ya. Sehingga untuk menjaga demokratisasi di internal, katakanlah daerah mengusulkan 20 calon. Ya. 20 calon ini kami psikotes, bekerja sama dengan Himpunan Ahli Psikologi Indonesia. Ya. Dari 20 ini disaring menjadi 5. 5 kemudian disaring lagi menjadi 3 lewat rapat. Ya. Dan kemudian kita kembalikan ke daerah. Dilarang voting. Pilih yang berkualitas. Oh. Kalau mereka nggak bisa memilih, kita tampilkan hasil psikotesnya. Jadi dasarnya sudah merit system di sini. Merit system. Dengan merit system itu biayanya hanya 1,4 juta per orang. Dengan kata lain Anda mau mengatakan bahwa inilah modernisasi partai harus dimulai dari sini. Betul, dan itu gagasan dari Ibu Mega. Maka setelah itu kami sekarang terapkan psikotes online. Biayanya hanya 606.000 per orang. Turun separuh lebih karena menggunakan teknologi. Baik, tapi sebelum kita lebih jauh supaya tidak terlalu serius, kita ngopi dulu kali ya. Mas Hasto ngopi kan? Wah, dengan senang hati. Ya. Aduh, terima kasih. Kopi apa, Pak? Saya kopi susu aja deh. Oke, hot atau ice? Hot. Oke, Bapak. Saya kopi inspirasi kan? Kopi inspirasi hot juga ya? Baik, tapi sebelumnya ini, Galuh ini adalah generasi Z dan dengan generasinya punya pikiran. Saya pengen tahu juga apa sih yang dipikirkan mau didiskusikan. Oke, Pak Hasto. Nah, ini mumpung ada Pak Hasto, saya juga pengen tanya-tanya nih, Pak. Kan Gen Z ini anak muda lah, Pak. Besok itu 50% voters terbanyak ya, Pak ya. Nah, dari pandangan Pak Hasto ini sendiri sebagai anak muda yang pemilih utama ini sekarang gimana, Pak, mereka? Ya, mereka generasi yang digital, relatif berpendidikan dengan baik dibanding rata-rata yang lain, kemudian out of the box, cara berpikirnya dan simple, mencari solusi. Maka sekarang saya pun banyak merubah. Karena setelah saya bertemu dengan Gen Z ini, saya merasa ketinggalan juga. Kemarin dalam berbagai solusi-solusi, cara mereka sangat praktis tetapi langsung menyelesaikan pokok persoalan. Oh. Maka kami di sekolah partai, Mas, kami rubah. Kalau dulu sebelum kami kenal sama Gen Z, ini untuk memaparkan pentingnya disiplin, itu kami 1 jam. Sekarang kami cukup 7,5 menit dengan video dan mereka paham. Kenapa kesannya PDIP banyak orang tuanya? Ya, sebenarnya kami partai yang paling banyak kader-kader muda yang menjadi kepala daerah. Kemudian misalnya ada Eri Cahyadi, wali kota Surabaya, ada Mas Gibran, ada Mas Dito di mana Kabupaten Kediri, ada Bupati Trenggalek, Gus Ipin. Ini sosok yang muncul dari bawah, yang kami latih. Ada banyak sekali kader-kader muda, bahkan kami boleh di research, PD Perjuangan ini merupakan partai dengan kader muda yang terbanyak. Mungkin dipersepsikan karena misalnya banyak kritik yang diberikan pada Ibu Mega. Padahal Ibu Mega ini sosok yang membangun organisasi, sosok yang memberikan ruang bagi anak-anak muda untuk tampil, berekspresi di dalam jabatan-jabatan strategis di PDI. Menurut saya ini merupakan bagian ya dari kontestasi dan kemudian mencoba menutupi fakta-fakta dari PD Perjuangan bahwa
kami ini banyak sekali anak-anak muda yang berkiprah. Saya jadi teringat dengan meme yang saya lihat tentang PSI. Katanya itu partai anak muda ya. Isinya anak muda sih benar, tapi ada meme saya sempat. Tapi cara mengelola demokrasinya is very very old. Very old. Bagaimana very old? Ya, saya mendengar di sana bahwa yang namanya ketua dewan pembina itu seumur hidup. Oh, Jeffrey Giovanni. Dia bisa membatalkan keputusan dari pleno. Ini kan bukan ya sebagai pengamat kalau ini. Saya kan juga dosen ya. Saya kan dosen. Ini bukan suatu demokrasi. Berbeda dengan Ibu Mega. Ibu Mega itu berpikiran modern, membangun organisasi. Maka kami tadi ada sekolah partai. 2 tahun ini Mas Renald, kami membangun 120 kantor. Tidak boleh diperjualbelikan. Lalu kami punya ISO untuk manajemen aset. Kami punya ISO untuk quality management Anda di pakai dalam proses manajemen politik. modern benar-benar ya? Oh, kami terapkan ya? Dari buku-buku manajemen. Misalnya ada buku dari Kaplan tentang mengukur performance indikator, balance scorecard. Di partai kami rubah, kami tambahkan perspektif baru. Di luar financial perspektif, customer perspektif, internal growth, dan lain-lain, kami tambahkan resolusi konflik. Kami tambahkan tentang tentang penempatan jabatan-jabatan strategis di partai. Ini kalau kita teruskan nanti terlalu serius. Saya ingin dengerin lagi dari Galuh. Ini menarik sih, Pak. Sekolah partai sebenarnya apa yang diajarkan ini, Pak, khususnya buat anak-anak muda di sekolah partai? Ya, sekolah partai bagaimana mereka dipersiapkan untuk menjadi pengurus partai, menjadi anggota dewan, kemudian menjadi calon kepala daerah. Semua melalui sekolah partai. Bahkan kami membuat terobosan pada pilkada serentak terakhir 2021 yang bersekolah di PDI bukan hanya dari PDI. Yang kami dukung itu kami sekolahkan, misalnya dari Partai PAN tetapi didukung oleh PDI Perjuangan. Kami ikutkan sekolah, hanya materinya berbeda. Lebih pada how to improve ya the quality of governance, pelatihan manajemen dan governance. Gitu. Iya, governance-nya kita latih, kemudian digitalisasi di dalam menjalankan pemerintahan daerah. Itu semua kami latih dengan menghadirkan para kepala-kepala daerah yang berhasil. Contohnya Pak Anas, Abdullah Aswaranas, Menteri Menpan RB, Bupati di Banyuwangi Bupati Banyuwangi ini menjadi pengajar tetap. Bu Risma menjadi pengajar tetap. Pak Ganjar Pranowo menjadi pengajar tetap. Sehingga best practices di kepala daerah yang berhasil itu ditularkan ke anak muda. Gimana sih menjadi kepala daerah tanpa mengeluarkan dana yang besar? Nah, itu kan menarik bagi anak-anak muda. Gimana sih Anda dengan kreatif turun ke bawah, dengan menggunakan media sosial, dan kemudian Anda bisa menjadi pribadi yang unik, yang memang membuat terobosan di dalam pemerintahan. Oh, itu menarik sekali. Oke, Pak. Nah, terus ini Pak, PDIP ini dua kali menang ya Pak? Pilpres ya. Kemudian sekarang apa strateginya Pak yang dilakukan PDIP untuk tahun ini, terlebih juga karena pasti situasinya beda Pak. Kalau sekarang sudah banyak anak muda nih Pak, pasti pendekatannya beda dan situasinya berbeda. Apa strategi yang Bapak lakukan? Ya, pertama kita ini negeri spiritual, sehingga doa itu penting. Membangun belief itu penting. Yang kedua, kita gotong royong turun ke bawah, memperkuat akar rumput, karena PDI Perjuangan itu strong point-nya kan di struktur. Kami punya 1,2 juta pengurus partai. Kami punya 54% kepala daerah, 3.232 anggota DPRD Kabupaten Kota. Ini kalau perusahaan besar ini. Iya. Ya, big kemudian party. Yang ketiga, strategi untuk udara. Komunikasi politik yang baik. Kami bertemu sama Gen Z. Pak, sekarang udah nggak model zaman-zaman nyerang-nyerang yang lain. Gitu kan? Gimana? Tampilkan dong Pak secara kreatif. Wah, tentang positioning PDI, tentang bahwa politik itu sesuatu yang penuh dengan happiness, penuh dengan kegembiraan, kemudian juga yang lucu-lucu juga perlu ditampilkan di politik. Makanya ada meme-meme gitu juga ya Pak ya? Kami rubah juga Mas, jadi begitu kami ketemu Gen Z, kami berdialog, saya pun merasa aduh ketinggalan ini saya. Maka sekarang kalau saya jalan ke daerah, ke kampus-kampus, saya ajak anak-anak muda untuk mereka menampilkan dalam sudut pandang mereka. Kami dengarkan apa sih mimpi mereka terhadap Indonesia kita. Dan rupanya mereka hebat sekali, mereka berani menggugat loh. Kalau mereka kuliah gitu, ada misalnya dosennya yang kurang update terhadap informasi, mereka berani gugat. Ini kan mendorong para guru, dosen untuk belajar. Ya, kualitasnya malah bisa lebih bagus. Iya, itu luar biasa ini. Jadi citra anak muda ini akan kembali muncul ya. Dalam waktu dekat ini kira-kira akan ke depan dan sudah tampak.
sebagai bupati-bupati mudanya yang berhasil, wali kota yang berhasil banyak. Kalau kita belajar dari Bung Karno, usia 16 tahun Bung Karno sudah memikirkan tentang kemerdekaan bangsa. Bung Karno sosok yang di dalam ruang-ruang sempit itu berdialog dengan para tokoh-tokoh dunia melalui buku. Maka di partai kami tradisikan tradisi membaca. Terima kasih Galuh. Karena menjadi pemimpin negara nggak mungkin tanpa membaca buku, tanpa berdiskusi, dari tanpa usia 16 berdialektika. tahun. 16 tahun. Mulai. Usia 26 tahun Bung Karno sudah mendirikan Partai Nasional Indonesia. Ya. Ini kan luar biasa. Jadi jiwa pemimpin DNA-nya adalah DNA itu anak di muda. PDI. Ya, ini berbeda dengan partai sebelah yang saya tadi sebutkan, ada meme beredar. Ini meme beredar ya untuk teman-teman saya. Katanya partainya partai orang muda, tapi capresnya yang dipilih yang paling tua katanya. Mudah-mudahan PDIP tidak berpikir begitu ya. Melupakan kulturnya. Mereka membangun kultur, tapi keputusannya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dibangun. Ya, mudah-mudahan teman-teman di PSI tidak marah, tapi saya kira ini adalah kritik yang positif karena ini muncul di masyarakat. Oh ya dong, kita jadi saya tidak PDI juga boleh dikritik, tidak bebas. mengkritik itu, tapi itu adalah muncul dari masyarakat ya. Oke. Ada lagi Galuh? Terakhir lagi Pak. Ya. Sebenarnya spiritnya PDIP ini kan nasionalisme gitu ya Pak. Sambil mendengarkan pertanyaan boleh minum ya, ya. Oke. silakan. Nah konteksnya sekarang dengan anak muda Pak, kan anak muda ini banyak K-popers nih Pak nih. Nah gimana supaya memang tetap menanamkan nilai-nilai nasionalisme ini? Kami punya badan kebudayaan. Jadi badan kebudayaan itu menggelorakan nasionalisme dalam era modern. Melalui lagu, melalui puisi. Maka datang ke kantor partai. Kantor partai kami satu-satunya dibanding partai lain yang sudah pakai solar cells. Sistem kualitinya ISO, standar internasional. Kami terapkan buku-buku manajemen sebagai referensi. Kemudian kami ajarkan project management, body of knowledge di jajaran sekretaris-sekretaris partai. Kemudian juga penghijauan itu suatu yang menarik. Ya, penghijauan maksudnya green. Iya, anak-anak muda kan suka lingkungan. Lingkungan, masalah lingkungan. Kami sampai mengeluarkan instruksi itu 3 tahun yang lalu dari Bu Mega. Kalau melihat pohon-pohon tua ada yang mau ditebang, itu kader PD Perjuangan untuk membeli pohon itu. Lalu menjadi orang tua asuh dari pohon itu. Dibeli tapi tidak untuk ditebang. Tidak untuk ditebang. Ya. Itu kami sampai keluarkan instruksi itu. Kami keluarkan instruksi untuk menanam 10 tanaman pendamping beras. Itu sejak Maret 2020. Ketika menghadapi pandemi, karena Bu Mega sudah melihat pendamping beras? Itu ada talas, ada sukun, ada pisang, ada ubi-ubian. Menghasilkan pangan. Yang menghasilkan pangan karena supaya kita tidak tergantung pada beras yang tidak memang gandum dan gulanya sebagainya. banyak. Ada kemudian talas, kemudian ada ini cantel. Cantel apa itu di Kulon Progo? Nggak tahu kan cantel? Apa itu? Sorghum ini. Oh, sorghum. Sorghum. Jadi kami bersentuhan dengan lingkungan. Mana ada partai yang membersihkan sungai. Kami tahun yang lalu menanam hampir 2.300 pohon. Tahun ini juga sama. Kami punya senam Sicita, senam Indonesia Cinta Tanah Air. Ini happy buat anak-anak muda. Ini sebelum senam kita lagu Bagimu Negeri diawali. Kemudian lagu Garuda Pancasila. Kemudian lagu-lagu daerah sambil bersenam. Kemudian terakhir lagu Gombloh. Oh, merah Gombloh. putih. Bukan yang kebiar-kebiar. Kebiar-kebiar ya, merah putih. Itu untuk cooling down. Kebiar-kebiar ya. Nah, sehingga ini membuat berpolitik itu happy. Jadi kami punya loh satu-satunya partai yang punya kapal rumah sakit Laksamana Malahayati. Oh. Ini dengan gotong royong. Kapal rumah sakit seperti Jadi yang PDI itu partai paling keren buat anak-anak muda. Kapalnya Dr. Lee ya, Iya, seperti Dr. Lee. Ya, Kami mengambil inspirasi dari Dr. Lee. Darmawan ya. Iya, maka kami buat sekarang sedang berada di Sumatera. Kapan itu berada di Jambi 23 hari, berada di Riau 1 bulan. Untuk menolong masyarakat masyarakat dan membangun kesadaran bahwa kita ini bukan negara kontinental. Ya, ya. Kita ini negara kelautan. Kelautan, ya. Jadi bersama PDI kita ini keren, anak-anak muda banget. Hanya karena kita diserang lah sebagai partai yang tidak bisa berkomunikasi dengan anak muda, padahal faktanya kita ini muda banget. Ya kita harapkan tidak lagi terjadi ocehan-ocehan terhadap anak muda yang kurang menyenangkan, karena anak muda ini juga baper ya. Baper atau tidak mereka? Mungkin ada ya Pak ya, tapi kalau saya enggak ya Pak. Ya disebutnya ingusan sebagainya. Tapi saya kira mungkin yang nggak senang bukan hanya anaknya, masyarakat, teman-temannya juga tidak suka barangkali. Ya kita juga otokritik. Saat itu Pak Panda juga langsung buru-buru mengoreksi, langsung makan bareng sama Mas Gibran. Langsung makan bareng, ya.
Jadi kebijaksanaan, karena akal budi harus mendahului pikiran, Kami tindakan. memiliki tradisi kritik otokritik. Di dalam bukunya Jim Collins, Good to Great. ya Good to Great, di situ kan dijelaskan bahwa ada mekanisme bendera merah. Ketika mekanisme bendera merah itu dikibarkan, maka setiap orang di dalam organisasi itu boleh mau mengkritik siapapun, selama itu konstruktif. Maka kami terapkan manajemen Good to Great itu kami terapkan di partai kepemimpinan tingkat 5. Sudah sejauh itu ya Kami di partai terapkan ya? seperti itu. Sudah sejauh itu ya? Dan kemudian yang terpenting di dalam buku itu kan Ya. bahwa membangun organisasi itu jauh lebih penting daripada popularitas diri. Ya, kalau begitu mengapa terjadi perpindahan dari sejumlah orang yang sudah kita lihat darah dagingnya itu adalah darah daging PDIP. Saya lihat misalnya Budiman sebetulnya adalah orang yang jiwanya jiwa nasionalis. Kenapa terjadi perpindahan itu? Bisa ada insight? Ya pertama berpolitik itu kan atas dasar kesukarelaan. Ya. Kemudian kita kan dihadapkan pada suatu pasar kontestasi. Kalau di PDI Perjuangan itu memang berjuang dengan keyakinan ideologi. Kita harus belajar dengan akar rumput, dengan ranting. Anak ranting-ranting ketika mendorong Pak Jokowi sampai mempertaruhkan nyawa, itu tidak berpikir mau jadi apa. Mereka tidak mendapatkan apa-apa Ya, juga mereka dari perjuangan. hanya harapannya Indonesia ini jauh lebih baik. Ya. Pertaniannya lebih baik, pendidikannya lebih baik, dan Pak Jokowi memenuhi itu. Tetapi dalam pasar kontestasi yang sangat ketat ini ada juga partai lain yang memberikan offering dengan menawarkan, lo kalau masuk di tempat kami, transfer pemain aja itu 5 miliar. Oh, ada transfer pemain. Ada transfer pemain, itu sama seperti rekrutmen ini bola itu. Ya, ya. Ada transfer pemain. Kemudian ada dana untuk pencalekan. Kalau di PDI gotong royong dana itu. Memang PDI ya partai yang mendasarkan pada ide gagasan Bung Karno. Ya. Kita harus menggelorakan semangat juang Ya. itu. Ada lagi kalau? Sudah Pak, kalau gitu silakan menikmati kopinya Oh, iya, dan iya. melanjutkan ngobrol. Mari. Ya, Mas Hasto, sebagai partai yang sangat serius, yang dibina dengan baik, kayaknya bisnis prosesnya memang diperhatikan, rekrutmen diperhatikan, manajemen keuangan juga diperhatikan, tapi kemudian waktu berjalan kita menyaksikan masyarakat semakin pragmatis. Ya, apa yang sebaiknya bisa kita sarankan kepada bangsa ini? Karena hari ini terus terang dengan partai sedemikian banyak dengan cara terbuka, saya tidak bayangkan 18 partai politik, 18 ya? Ya. 18 partai politik, calonnya begitu banyak, itu kan wajahnya kecil-kecil. Dan sekarang wajah pun bisa dibuat dengan lensa tertentu sehingga bisa diedit jadi cantik semua. Dan orang akan memilih berdasarkan kebingungan nanti. Apa yang bisa kita sarankan supaya dapat politik yang lebih baik ke depan dan orang tidak melompat-lompat seperti permainan sepak bola sebuah tim profesional yang hanya untuk tontonan dan hiburan. Ini masalah membangun bangsa loh, bukan sekedar hiburan ini. Ya kalau di dalam korporasi saja dari penelitian Jim Collins mementingkan core values. Core values. Kemudian itu dalam akarnya, teori ya. marketing Michael Porter tentang diferensiasi. Michael Porter adalah strategi. Iya, strategi Ya. manajemen kan Ya. pentingnya suatu strategi. Apakah kita mau cost leadership, Ya, membangun kalau yang diferensiasi? marketing itu Ya. Philip Kotler. Ya, Philip Kotler Ya. misalnya juga bisa mengajukan tentang teori value change. Ya. Di situ ada five forces analysis, Ya. kan seperti Oh, itu itu Michael Porter, ya. Michael Porter. Nah, sehingga dari situ maka partai juga sama. Kita membangun diferensiasi kita. Kitalah Partai Nasionalis Soekarnois yang memiliki rekam jejak dengan Bung Karno, PNI pada tahun 27. Kemudian kita membangun jati diri atas dasar watak ideologi partai. Ya. Nggak pernah membeda-bedakan suku, agama, status sosial, Ya. jenis kelamin. Ya. Itu kita paling kokoh. Ya. Ini kan Ketika mencalonkan Pak Ahok Ya. di DKI, Ya. meskipun membawa konsekuensi Pak Ahok nggak menang, tapi akhirnya selama 5 tahun, politik kebenaran itu kan orang berandai-andai. Aduh, seandainya DKI dipimpin Pak Ahok, itu sudah bebas dari polusi udara saat ini. Seandainya dipimpin Pak Ahok hanya dalam waktu singkat aja mampu membangun ring di bundaran Semanggi, maka orang membayangkan kemana pasukan orange, kemana pasukan biru, kemana pasukan hijau yang sebelumnya belakangan membantu tidak rakyat. kelihatan, ya. Sekarang tidak kelihatan lagi. Ya. Ini akhirnya teruji bahwa apa yang diputuskan oleh Bu Mega itu benar. Ya. Bahwa yang dicari adalah sosok pemimpin yang berkualitas, yang berani, yang Ya. punya nyali, kata Pak Jokowi. Sehingga PD Perjuangan bertahan pada diferensiasi ideologisnya, strong point-nya di situ, tetapi kami terus beradaptasi. Ya.
partai beradaptasi. Kami punya sekolah partai itu untuk membangun idealisme. Ya. Agar ketika mereka turun ke masyarakat yang pragmatis, itu mereka mampu menjadi jembatan. Jembatan-jembatan ideologis yang mendorong orang untuk berpartai itu memperjuangkan sesuatu yang lebih besar. Dan saya pribadi ketika misalnya ditawari menjadi menteri sekalipun, saya lebih berdedikasi untuk membangun partai karena apa yang digagas oleh Bu Mega tentang PD Perjuangan ini luar biasa. Bu Mega sekarang sangat mengkhawatirkan ini zona nyaman. Padahal pendidikan kita ketinggalan sama Singapura, tapi kita merasa ya so-so. Ya, pendidikan kita ketinggalan, riset kita ketinggalan, stunting kita, tinggi sekali. IQ anak-anak kita, kemudian budaya literasi kita, sehingga harusnya muncul suatu daya juang bagikan api nan tak kunjung padam. Ini kan luar biasa. Baik, Mas Hasto, ini kan di PDIP. Apa yang bisa kita sarankan untuk perpolitikan nasional? Sebaiknya bagaimana kebijakan pemerintah terkait dengan artinya ini adalah kesepakatan bersama ya. Politik kita harus bagaimana? Dari anggaran, dari modernisasi partai, ada undang-undang perpartaian tentu saja harus kita bangun supaya ini menjadi konsensus nasional. Apa saran PD Anda? Perjuangan ingin menjadi model, tapi juga terus sebagai learning organization sehingga kami belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lalu, belajar dari kekurangan sehingga nanti ada suatu model. Maka sekarang saya sedang mengambil doktor di UI tentang jadi pelembagaan. ambil doktor lagi sekarang? Iya, tentang pelembagaan partai. Karena saya terinspirasi juga oleh bukunya Mas Renal Kasali. Itu yang tentang disrupsi itu yang saya baca. Partai pun menghadapi ancaman disrupsi seperti itu. Sehingga kami harus banyak berubah. Tetapi tetap bertahan pada core values, core ideologi dari partai. Manajemennya boleh berubah dengan menggunakan teknologi. Tetapi yang namanya spirit gotong royong, apapun teknologinya, itu bisa bekerja di dalam dunia modern. Jadi yang ingin ditunjukkan kepada yang lain adalah menjadi role model. Sehingga nanti bisa terlihat partai yang kuat, yang besar seperti ini. Menjadi role model dan kami belajar dari yang lain. Kami belajar dari PAN, kami belajar dari PKB, belajar juga dari Golkar. Ada yang bisa dipelajari dari mereka? Ada, mencari nilai-nilai positif di dalam organisasi mereka yang kemudian kami coba melakukan adaptasi. Bahwa partai pun harus juga banyak melakukan perubahan. Contohnya ketika kami membaca survei di Kompas. Karena posisi PD Perjuangan itu sangat tegas terhadap kelompok radikal, maka otomatis ada yang tidak suka ke PDI. Sebagai otokritik, ada partai lain dengan tingkat kesukaan yang lebih tinggi. Maka kami melihat ke dalam, oh jangan-jangan juru bicara PDI ini terlalu attacking. Caranya barangkali kurang cara tepat. Menyampaikannya. Atau mungkin old version. Baik, Mas Hasto, mungkin ini yang terakhir ya. Melihat ternyata akhirnya Ganjar rebound. Dan tadinya orang sudah mulai berkata, wow, ini adalah yang menang ini Prabowo. Dan sebagian orang sudah berpindah ke sana. Pilih yang mana? Pilih yang menang. Yang menang itu adalah hasil polling. Padahal ini kalau kita lihat kaum muda ini adalah swing voters. Bisa berpindah tergantung bagaimana penataan di partai, tergantung pada statement, tergantung pada bagaimana kita mengelola orang dan siapa yang bicara dan sebagainya seperti yang Anda sebutkan tadi. Apa yang Anda lihat setelah dikepung oleh kiri kanan, ada berita si ini begini, si itu begitu, yang seakan-akan itu akan gembosi PDIP, ternyata malah rebound. Apa hasil evaluasinya? Ini adalah momentum. Momentum untuk bergerak secara masif dengan penuh keyakinan. Ini menjadi suatu energi. Karena kami melihatnya sederhana. Tapi penyebabnya apa? Penyebabnya apa sampai bisa rebound itu? Yang pertama, ya tentu saja karena rakyat memberikan persepsi yang positif. Kami melihatnya sederhana, Mas Renald. Untuk seorang pemimpin, ketika turun, baik Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi, Pak Ganjar, ketika turun, cirinya sama. Apa itu? Ada spontanitas yang hidup dari rakyat. Ada euforia, ada histerisnya. Artinya mereka memang berbuat untuk secara rakyat. Spontan. Itu muncul dari mata hati pemimpin. Nggak bisa dibuat-buat. Gitu, turun ke bawah pura-pura akrab dengan rakyat itu tidak bisa dibuat-buat. Ya, betul. Rakyat dan ini ada pula. Di Pak Ganjar Pranowo. Maka kami meyakini bahwa keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri setelah berdialog dengan banyak tokoh termasuk dengan Pak Presiden Jokowi, Pak Ganjar itu juga direkomendasikan oleh Pak Jokowi, maka ini yang menumbuhkan keyakinan. Dan kalau kita lihat secara psikologis, mana ada nabi yang lahir tanpa gemblengan. Itu di agama. Kalau kita lihat di film-film, mana ada yang namanya pahlawan masuk itu tanpa menghadapi ujian-ujian. Kalah dulu, itu kan biasa.
Bahkan Pak Jokowi tahun 2014 ketika Pilpres, pemilu tanggal 9 April, 11 Juni, Pak Jokowi ketinggalan dengan Pak Prabowo. Sehingga, itu di Pilpres 2014? 2014. Ya. Ini sekarang kita udah rebound. Pemilu masih 6 bulan. Sehingga Pak Ganjar dengan stamina yang tinggi, keluarganya sakinah, istrinya Bu Siti Atikoh Ganjar Pranowo, itu juga penuh family values. Family values, speednya, alam, speednya. Ya. Kemudian daya pikir kreativitasnya. Ya, hatinya bersama rakyat. Hatinya, kebaikannya. Maka kami katakan, meskipun ada calon yang punya segudang dana, atau kata Bung Karno, punya dana sederas air terjun Niagara, yang akan menentukan siapa yang menjadi pemenang, itulah karakter pemimpin. Berarti mencari wapresnya pun juga karakter? Karakter. Bukan elektoral? Moralitas pemimpin. Bukan elektoral? Keyakinan dalam membangun Indonesia, daya juang, endurance. Ya elektoral penting juga. Kita nggak bisa nafikan itu. Elektoral penting, tetapi kita melihat secara komprehensif. Belakangan muncul nama Andika Perkasa. Kemudian juga ada nama Ridwan Kamil. Ada nama Sandiaga Uno. Ada berbagai nama lain. Apakah sudah ada kira-kira dari dulu sudah ada 10 nama, kemudian jadi 5 nama, ada Pak Mahfud gitu ya. Mana yang sudah tidak masuk dalam list? Ya masih masuk oleh semua. Artinya sebenarnya masih Pak mungkin. Mahfud ini juga sangat strong. Kita perlu reformasi hukum. Beliau berani tidak mengenal takut untuk membuat Indonesia ini baik. Pak Andika, karena kalau Pak Prabowo militer harus ada juga dari unsur-unsur militernya. Dan misalnya beliau masing-masing cerdas, strategis, punya rasionalitas, geopolitiknya kuat, juga sangat kuat. Kemudian juga dari aspek pendidikan juga bagus, pengalaman, karakter. Kemudian Pak Ridwan Kamil, basis elektoralnya Jawa Barat. Istilahnya orang mengatakan nggak banyak kampanye saja, itu elektoralnya meningkat, baik. Ada Pak Sandiaga Uno, misalnya Pak, kemudian luar Jawa, dikatakan stamina tinggi, ekonomi kreatif menjadi tumpuan bagi masa depan, diusung oleh P3 misalnya. Kemudian ada juga Pak Sandi sukses dalam bisnis juga. Ada Pak Erik misalnya, itu juga dikenal ya piawai di dalam mengelola masih cair, bisnis. Jadi nanti Ibu Mega yang akan mengambil keputusan dan berdialog dengan para ketua umum partai lain. Nah, sambil menanam pohon, sambil berkontemplasi, itu mencari inspirasi dan memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kami diajarkan, Mas, yang terkait presiden, wapres, menteri, itu ada ini. Garis tangan. Orang sudah siap-siap pun bisa jadi tidak jadi. Baik, kalau gitu bisa kita sarankan kepada mereka yang ingin terpilih sebagai cawapres, sebagai wapresnya, salah satu kiatnya barangkali adalah menanam pohon. Ingat, jangan menebang pohon. Jangan menebang pohon. Bumi ini semakin panas, seperti kami di Cafe Breezy, hari semakin gelap tapi tetap sejuk karena pohon-pohon di sini cukup banyak dan kami tidak menebang pohon. Bahkan kami merawat dan memberikan kehidupan, bahkan menjadi tempat hidup bagi makhluk-makhluk lain. Ada Mewayu hayuning bawon. Mubayu itu kalau di Jawa mewayu hayuning bawon. Kalau di Bali itu trihita karana, bahwa kebahagiaan itu muncul dalam keseimbangan. Manusia dengan Sang Pencipta, manusia dengan seluruh alam raya, manusia dengan sesamanya. Baik. Luar biasa, Mas Hasto, terima kasih. Semoga PDIP bisa terus mewarnai bangsa kita. Dan inilah oleh-oleh kepada para pengusaha, eksekutif yang selalu bertanya, dan selama beberapa bulan, masih 6 bulan ini prosesnya, yang bicaranya selalu adalah soal politik. Dan kita saksikan, kita dengarkan apa yang sudah diucapkan, disampaikan. Ini adalah dari sebuah partai politik terbesar Indonesia, PDIP. Dan mudah-mudahan saudara-saudara bisa punya gambaran tentang siapa calon presiden, saudara ingin memilih siapa. Semua terpulang pada Anda, tapi kita semua membangun bangsa ini menjadi lebih baik dan stay relevant.